Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Putra Ramadhani dari program studi D3 Teknik Elektromedik tahun 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya mengenai rancang bangun automatic blood warmer dengan monitoring level cairan habis dan overhead temperatur. Latar belakang penelitian. Jadi yang pertama itu, pada proses transfusi darah, pastinya suhu darah yang akan ditransfusi itu harus sesuai dengan suhu tubuh si pasien. Makanya, digunakanlah alat blood warmer ini untuk memanaskan suhu darah yang akan diberikan kepada si pasien. Selanjutnya, saya ingin mengembangkan penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya ini ada beberapa keterbatasan, sehingga saya ingin membuatnya lebih efektif lagi pada proses transfusi darah. Yang ketiga itu mempermudah user dalam pemantauan proses transfusi darah, di mana saya menggunakan buzzer untuk monitoring level cairan habis untuk memberitahu kepada user bahwa level cairan dari darah pada proses transfusi darah ini mendekati habis sehingga perlu diganti. Selanjutnya ada dua penelitian yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu dengan judul Prototype Alat Blood Warmer Berbasis Microcontroller Atmega 328. Pada tahun 2018 oleh Dian Pranoto Oderuna dan Ridya Utamikasi. Pada penelitian ini, dia menggunakan sensor LM35 sebagai sensor suhunya, relay sebagai pengontrol untuk menyalakan dan juga mematikan heater, dan juga buzzer sebagai alarm penanda jika suhu pemanasan lebih dari yang disetting. Namun, pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu tidak terdapat sensor pendeteksi cairan habis, sehingga membuat user harus mengecek secara berkala. Lalu pada penelitian yang kedua oleh Riki Maulana Firdaus pada tahun 2020 dengan judul penelitian Rancang bangun alat blood warmer dengan sensor gelembung untuk menunjang pasien septi. Sensor LM35 untuk membaca suhu, rangkaian sensor pembaca gelembung yang terdiri dari IC LM358, sensor fotodiode, dan transistor NPN 2N3904. Namun, pada penelitian ini masih ada keterbatasan juga, di mana tidak adanya sensor pendeteksi cairan habis. Untuk alat acuannya sendiri, saya mengacu pada alat blood warmer tipe Animac AM301. Di sini saya mengacu pada alarm temperaturnya itu dimana akan berbunyi pada suhu 42,5 derajat Celcius. Dengan latar belakang dan juga penelitian yang sebelumnya itu, maka saya membuat penelitian dengan judul Rancang bangun automatic blood warmer dilengkapi monitoring level cairan habis dan overhead temperatur. Ada beberapa rumusan masalah yang saya tulis. Yang pertama, bagaimana proses rancang bangun alat automatic blood warmer dilengkapi monitoring level cairan habis dan overhead temperatur. Apakah pengukuran kinerja pemodelan alat automatic blood warmer dapat memenuhi toleransi pengukuran untuk parameter suhu, waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan hingga mencapai suhu 36 derajat Celcius dan level cairan habis. Selanjutnya ada batasan masalah untuk membatasi pokok-pokok bahasan dalam penelitian. Yang pertama, untuk pengaturan suhu fix pada rentang 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian sensor suhu menggunakan sensor DS18B20. Yang ketiga, monitoring level cairan habis itu sampai dengan 10%, di mana buzzer akan berbunyi saat level cairannya itu adalah kurang dari 10%. Kemudian ada pendeteksi cairan menggunakan sensor infrared. Waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius itu adalah 40 detik. Belum itu maka alat belum boleh digunakan. Keenam, ada proses pengujian alat menggunakan darah buatan dari bahan dasar susu dan pewarna makanan sesuai dengan kekentalan darah. Selanjutnya ada tujuan penulisan, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Di mana tujuan umum itu untuk merancang alat automatic blood warmer dilengkapi monitoring level cairan habis dan overhead temperatur. Tujuan khususnya itu yang pertama untuk mendesain dan membuat alat automatic blood warmer, menguji fungsi dan pemodelan alat automatic blood warmer, melakukan pengujian kinerja pemodelan automatic blood warmer yang terdiri dari keluaran suhu, waktu, dan level cairan darah. Yang terakhir untuk menganalisis hasil. Selanjutnya pada tinjauan pustaka, ini yang pertama ada transfusi darah, di mana transfusi darah itu merupakan proses mentransfer produk darah ke dalam sirkulasi seseorang secara intravena. Untuk proses transfusi darah ini pada awalnya itu darah itu disimpan pada suhu 2 derajat sampai 6 derajat Celcius. Nah, setelah itu ketika ingin ditransfusi maka darah ini akan dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan alat blood warmer. Yang kedua ada hipotermi dan hipertermi, seperti yang saya jelaskan pada latar belakang di awal. Hipotermi itu adalah keadaan darurat medis yang terjadi ketika suhu kehilangan panas lebih cepat, sehingga suhu tubuh pasien itu lebih rendah. Hipertermia itu adalah keadaan suhu tubuh yang sangat tinggi, di mana suhu
suhu yang diberikan kepada pasien itu lebih tinggi daripada suhu tubuhnya. Kemudian yang ketiga ini ada alat blood warmer, alat yang saya ingin buat pada penelitian ini. Warmer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghangatkan darah dalam proses transfusi darah untuk mencegah terjadinya hipotermia dan juga hipertermia, di mana suhunya diatur sesuai dengan suhu tubuh manusia, yaitu pada rentang 36 derajat sampai 37 derajat. Komponen utama dalam perancangan hardware. Yang pertama, saya menggunakan sensor DS18B20 sebagai sensor suhu. Saya menggunakan microcontroller Arduino Uno R3. Kemudian saya menggunakan relay. Di sini saya menggunakan relay elektromagnetik. Nah, untuk LCD saya menggunakan LCD 20x4 sehingga untuk memudahkan user dalam melihat dari berapa suhu dari pemanasan itu dan juga berapa level cairannya. Pada perancangan alat ini saya menggunakan buzzer jenis piezoelektrik. Selanjutnya untuk sensor cairan habis, itu saya menggunakan sensor infrared. Selanjutnya ada blood transfusion set untuk membantu pemberian transfusi darah untuk memenuhi volume sirkulasi darah, memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum. Kemudian untuk heater wire, saya menggunakan heater wire jenis kawat nikelin karena kawat ini lebih efektif dan juga lebih mudah digunakan. Next, untuk software yang digunakan, yang pertama itu saya menggunakan Microsoft Visio, kemudian saya menggunakan processing, kemudian ada SketchUp, kemudian ada Proteo sebagai perancangan rangkaian. Untuk spesifikasi modulnya, nama alatnya itu adalah blood warmer, tegangan supply-nya itu 220 volt AC, display-nya itu LCD 20x4, menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor infrared, menggunakan microcontroller Arduino Uno, dimensi dari box alatnya itu 18x15x10 cm, dan untuk dimensi box level cairannya itu menggunakan 10x11x15 cm. Selanjutnya untuk blok diagramnya ini, pertama tegangannya itu dari supply PLN, kemudian akan dibagi dan diturunkan menjadi 5 volt dan juga 12 volt, di mana 12 volt ini akan diberikan kepada relay untuk menjalankan si heater ini. Relay ini sebagai pengaktif dan juga mematikan kinerja dari si heater ini. Kemudian ada power supply 5 volt yang akan memberikan supply tegangan kepada microcontroller Arduino Uno. Lalu di sini tombol on off-nya, sensor DS18B20 dan sensor infrared akan masuk sebagai input, memberikan data-data dan keluarannya itu akan ditampilkan pada LCD dalam bentuk suhu dan juga level cairan. Juga buzzer ini sebagai penanda alarm saat overhead temperatur dan juga level cairan habis. Kemudian flowchart-nya itu dimulai saat menekan tombol on off, lalu akan terjadi inisialisasi, lalu heater relay bekerja dan LCD juga menyala. Lalu ada pembacaan sensor suhu, datanya itu masuk ke microcontroller. Lalu jika suhunya itu berada pada rentang 36 sampai 37 derajat Celcius, maka akan ditampilkan pada LCD dan akan diberikan indikator bahwa alat bisa digunakan. Kemudian jika suhunya itu melebihi 42 derajat Celcius, maka buzzer akan menyala dan heater serta relay akan mati dan proses akan kembali ke awal, yaitu pada proses pembacaan sensor suhu. Selanjutnya untuk pembacaan sensor cairan akan menampilkan data dari level cairan, kemudian apakah cairannya itu kurang dari 10%, jika ya, buzzer akan berbunyi dan proses transfusi darah akan selesai. Alat akan otomatis mati. Jika tidak, maka akan kembali ke pembacaan sensor cairan di awal. Ini merupakan desain alat yang saya rancang. Selanjutnya ini ada rangkaian keseluruhan dari alat saya, yang pada bagian ini adalah rangkaian dari power supply. Kemudian ini ada rangkaian heater, ini rangkaian LCD, ini rangkaian sensor suhu, dan ini merupakan Arduino Uno R3, dan ini untuk rangkaian sensor cairan. Selanjutnya ada tabel pengujian. Di tabel pengujian ini ada pengujian tombol, pengujian tampilan display, pengujian alarm, pengujian level cairan, pengujian sensor suhu tubuh, dan pengujian tegangan pada relay. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian sendiri, agar penelitian ini berjalan dengan efektif, maka dibuatlah jadwal penelitian yang dimulai pada bulan November dari penentuan judul dan penyusunan proposal KTI sampai pada bulan Juni untuk sidang alat KTI. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.